Nah, narasumber kita malam-malam. Ini sudah pasti beda zona. Wah. Cakep lagi. Wah. Langsung aja kita sekui kan, kita panggil ya kan, siapa nih? Kasih paham, Riz. Guys, Back apa again. kabar semua? Back again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Anim. Semangat sekali nih. Semangat sekali. Gimana? Jadi gimana hari ini, Riz? Kita tuh semangat karena masih pagi. Yoi. Kenapa Sedangkan tuh? nanti narasumber kita malam-malam. Di sini Gimana pagi, tuh? di sana malam. Ini sudah pasti beda zona. Wah, gila. Selalu mendatangkan yang spesial. Di luar Nurul ya Di kan. luar Nurul. Nggak habis pikri. Yo. Nggak habis pikir. Langsung aja nggak nih sekui ini kita nih. Langsung aja kita sekui kan, kita panggil ya kan, siapa nih? Kasih paham, Riz. cakep lagi. Wah, kok lu tahu sih? Tadi kan udah briefing. Yaudah, pokoknya kita panggil aja ya. Iya. Wih. Oke, Ini. Siapa nih? Gila. Siapa ya? Waduh, rame bener Rame. pengunjung. Yoi. Pengunjungnya rame. Perkenalan dulu kali nih, ya kan? Dari The one siapa and nih? only. The one and only. Ih, Kenalin, nama aku Audrey. Sekarang kerja jadi 3D animator di Icon Studio. Woi. Aduh, hari ini kita ketemu sama Aude Syarif, guys. Gila. Jadi animator kabar, dari Audrey? Icon. Apa kabar, Audrey? Baik. Baik. Mas gimana kabarnya? Lah, baik. Oke deh, langsung aja, Tre. Gimana nih? Ceritain dong pengalaman dirimu, ya kan? Kasih paham. Mulain dari mana ya? Mungkin dari kuliah? Bebas. Boleh. Sikat. Apa dari TK? Waduh, jangan. 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 Jauh amat dari TK, anjir. Iya, anjir, kejauhan. Jadi mulainnya kalau dulu kan aku emang kuliah animasi. Terus lulus dari kuliah tuh pertama kali kerja di One Animation sebenarnya di Cipete dulu sama dua mas-mas ini juga nih. Ternyata Kebuka deh. Pak, anjir. Kecil, anjir. jadi aku di One Animation tuh berapa tahun ya? Kayaknya 4 tahun, 4,5 tahun lah ya. Habis itu kayak mungkin 2 tahun kerja kayak ada mimpi nih pengen kerja keluar Indonesia gitu. Jadi dulu sih pertama-tama nyoba mungkin ke yang teman-teman lain pernah kerja juga kayak ke Malaysia. Mikirnya tuh soalnya kan deket. Terus ke Jepang juga pernah nyoba lamar lah ya. Terus nggak keterima tuh pas ngelamar ke Jepang. Terus iseng-iseng lamar lah coba ke sini gitu kan, kemari keterima mas. Oh iya. Tapi ya aku mulai apply-nya tuh pas udah 4 tahunan kerja lah ya. Cuman mimpinya udah lama dari 2 tahun sebelumnya gitu. Kayak gitu aja sih mas. Ada itu ya, berarti apa namanya, prosesnya cukup lama ya, ada jangka waktunya ya, depending setahun 2 tahun berarti ya baru play lagi ya ke Icon.
Enggak sih, aku kayak udah 4 tahun kerja, aku mulai kayak sekarang nih waktunya apply lah, kan abis COVID udah berapa tahun ya, kayaknya 2 tahun setelah COVID apa setahun setelah COVID gitu, kayak ya udahlah nyobain aja, kalau nggak jalan-jalan kan, ya udah tuh coba ngeplay ke sana kemari, cuma dapat interview di 2 tempat, salah satunya lah di Icon sini. Oh gitu. Oh, Mm-mm. tapi 2 tempat, satu lagi apa tuh? Sempet berarti. Satu lagi yang ke Jepang itu, Mas. Oh. Cuma belum rezeki lah ya. Nah ini satu-satu deh kita bedah ya kan dari awal Waduh, iya. dari awal. Siap. Berarti pertama kali masuk tuh di Studio One itu dari mana Dre? Mm. Lulus SMK kah? Apa kuliah kah? Atau gimana nih? Dulu aku kuliah sih. Oh iya. Sebenarnya dulu pas lamar itu kan buat persyaratan magang di kuliah. Mm-mm. Jadi aku nyoba-nyoba tuh ke beberapa studio. Terus tapi emang tujuan utama aku tuh ke One. Soalnya kayak aku lihat kayaknya One paling canggih gitu lah ya. Bisa dibilang. Oke. Ya. Puji Tuhan keterima. Terus ya udah dari situ, dari sebelum lulus kuliah tuh sebenarnya kayak sisa 1 semester lah. Lanjut terus sampai 4,5 tahun di One. Kayak gitu. Itu berarti niatnya magang malah jadi karyawan tuh. Iya, Mas. Oh. Iya. Berarti di One itu junior dulu ya, berarti? Iya dong. Iya. Iya dong. Kirain langsung. Kira-kira apa? Maksudnya apa nih? Gini nih apa nih maksudnya nih? Keren saking canggihnya kan, saking itu langsung ke senior gitu. Buset. Enggak lah. Iya. Dulu juga aku masuk bener-bener nggak tahu apa-apa, Mas. Kayak aku bisa bilang 3 bulan pertama aku kerja lah ya, itu aku belajar lebih banyak dari aku 4 tahun kuliah pas mulain kerja. Berarti emang nyemplung ya, baru ngerasain gitu. Iya, beda. Iya, soalnya kan kalau kuliah kita di sana kan kemana-mana tuh belajarnya, belajar bikin cerita lah, belajar modeling, belajar rigging, segala macem. Ternyata animasi sendiri tuh banyak banget yang mesti dikuasain. Tuh. Spesifik lah ya intinya. Maya sendiri kayak belajar Maya kan Beda lagi. banyak sendiri itunya kan, teknisnya. Oke. Berarti waktu di masuk nyemplung One itu kaget nggak Dre? Kira-kira Dre? Bisa dibilang kaget. Soalnya aku lebih lebih kayak waduh ini kayak banyak banget yang aku nggak tahu kan. Kayak ngeki karakter aja tuh baru tahu banget pas di One. Oh. Lebih ke ke kewalahan gitu lah ya awal-awal. Cuman aku kayak ya udahlah kayak dapat kesempatan nih di hire sama One. Terus kebetulan juga dulu kan sama Kak Mila tuh dulu lead aku pertama tuh satu tim, sama Kak Osi juga bertiga. Iya. Oh sih juga. Iya. Ya mereka inilah kayak ngayomin banget. Anjay. Ngayomin polisi kali anjir. Polisi Wakanda. Masuk tahun berapa sih Dre? 2019 ya? Berarti. Iya, kok tahu Mas? Kan Anjir, di stalking. Di stalking dulu nih sebelum masuk. Kan kita cari tahu dulu ya kan siapa nih? Oh iya. Riset ya. riset R&D. Tapi Dre, selama 4,5 tahun ya kurang lebih itu untuk jenjang levelnya tuh dari junior pas akhir cabut jadi apa? Apa masih di junior apa naik ke senior? Masih junior, Mas. Enggak dong. Udah
ya merambat lah dari junior ke middle ke senior. Di sana berarti ngerjain project apa aja, Tre? Waktu di One Tre? Di One dulu aku mulain dari Antiques. Oh. Kalau mas-mas pada tahu Tahu. Oh, yang semut-semutan, terus ngerjain Shark Dog. Ini pasti tahu nih. waduh. Shark Dog aku ngerjain paling lama Shark Dog sih di One. Mungkin 2 tahun apa 3 tahun kali ya. Habis itu Outbots pasti pernah lah ya. Semua wargawan pasti pernah kena Outbots. Sama terakhir itu Minibot. Oh, yang cibi-cibinya Outbot ya. Cibi-cibiannya. Cibi-cibiannya Outbot. Oke. Gila, tiga project semua itu loh itu. Semut-semutan. Nggak usah sok muda lu, anjir. Gue Gen Z, gue Gen Z ya kan. Film pertama gue nonton Disney Coco. Anjir, malu sama kumis anjir. Ini kumis palsu, bisa dicopot. Iya. Tapi dari project yang tadi, paling susah menurut lu yang mana, Dre? Yang paling susah ya, yang di One nih. Ya, di One ya, masih di One ini. Paling susah. Kayaknya nggak ada yang susah. Mungkin. Kayaknya. Yeah. Ini susah nih apa nih maksudnya, tersiksa atau Apa ya? Mungkin Kok enggak, suffering ntar lu definisi susahnya Audrey kok tersiksa nih. Ntar dulu nih. iya ya. Ya. Parah banget kayaknya, tersiksa anjir. menantang atau Menantang deh. Menantang, bener. mungkin Shark Dog kali ya. Soalnya kan kalau dibanding sama Antiques sama Outbots, mereka istilahnya nggak ada lip sync lah minimal. Terus actingnya juga ya itu aja. Kalau Shark Dog kayaknya lebih kompleks gitu. Kita mesti mikir karakternya kayak gimana. Terus ceritanya juga lebih kompleks lah ya daripada Outbots, daripada Antiques gitu. Udah gitu mana ini kan ya setengah hiu setengah anjing ya. Waduh. Bisa di laut, Iya bisa di itu. darat. Bisa di laut bisa di darat itu. Kayak apa Iya. tuh? Ya apa tuh ya kan? Penasaran? Nonton. Oh, iya. Nonton ya guys. Nama kita ada di sana. Flexing tipis-tipis ya kan. Bisa ya. Sae tuh. Kok bisa punya mimpi tiba-tiba yang kayak ke luar negeri tuh gimana tuh? Pertama-tama mungkin sumpek juga di Indonesia. Kan aku dulu tinggal di Ciledug ya, kalau mas-mas pada tahu. Oh, Ciledug. Ya tahu. Masa gak tahu anjir. Iya. Pokoknya ya sumpek sama mungkin sama lingkungannya, terus pengen tahu aja sih kayak di luar tuh kayak apa sih lingkungan kerjanya, terus budaya selain budaya lokal Indonesia tuh kayak gimana gitu. Gokil. Terus kebetulan karir kita nih kayak bisa kemana-mana kan ya. Iya. Kalau jadi bisa mah. Kecuali nyebut. Ayo cuan. Sebut. Back to animasi. Oke. Animasi. Ya. Itu tapi aku penasaran deh, kok bisa kepikiran ke Malai dulu, ke Jepang dulu, itu kenapa tuh? Ya kalau ke Malai ya pertama kan deket ya sama Indonesia, sama lumayan rame juga lah kalau bisa dilihat industri animasi di sana kurang lebih. Terus Jepang juga kan ya, walaupun nggak sedekat Malai, cuman masih satu inilah ya. Masih oke lah ya. Pertama-tama itu cuma ya nekat-nekat juga lah, cobalah ke Kanada gitu. Siapa tahu dapet kan. Malah rezekinya kemari, ya udah. Iya dong. Gokil. Berarti
apa namanya, sebelum ke Kanada ini di Icon ini nyoba ke Malai, nyoba ke Jepang itu boleh sebutin nggak Dre? Studio mana Dre? Bentar. Kita tebak ya. Mas jujur gue udah lupa mas nge-apply-nya kemana aja. Pokoknya kayak ada beberapa studio lah yang aku apply dulu ya ke Malaysia, terus ke Jepang juga. Cuman yang kedapetan wawancara cuman Jepang sama Kanada ini cuman 2. Ada. Sisanya udah lupa nge-apply-nya kemana aja. Lumayan banyak lah ya, kayak hampir 20-an studio gitu. Banyak ternyata. Banyak tebar jala antum he. Pelayan ya. Ayan. Ketahuan nih. Tapi ngomong-ngomong Gitu. soal proses rekrutmen nih, penasaran juga sih sebenarnya. Kalau ya di luar-luar itu ya termasuk mungkin Icon ya. Itu proses rekrutmen itu seperti apa sih, Dre? Dari mulai apply deh. Kalau apply dulu ya kayak biasa kan, mereka ada portal buat apply sendiri ya. Kayak ngisi form, terus upload resume, ngasih link portfolio gitu-gitu. Terus ya habis itu di email sama HR-nya. Jadi dulu pas aku wawancara tuh jam 4 pagi ya di rumah. Gokil. Di mari mungkin jam berapa sore gitu. Terus ya pokoknya wawancara, terus dapat offer kayak tawaran posisi ini, gaji sekian, terus mulainya kapan, terus kalau nego, terus ya udah. Terus abis itu karena kebetulan kan ini luar negeri ya, kalau ke Kanada itu kita mesti apply visa pasti, visa kerja. Kalau dari Icon mereka ada bantuin sih, kayak oh ya kita ada mesti proses apply buat LMIA nih istilahnya. Jadi kayak mereka tuh mesti buktiin mereka butuh tenaga orang luar nih, nggak ada orang Kanada yang bisa menuhin. Terus abis itu kurang lebih aku nunggu 4 bulanan lah ya, nggak ada berita, nggak ada apa. Mereka sendiri juga nggak tahu bakal berapa lama gitu prosesnya. Jadi aku nunggu, nggak ada kabar, nggak ada apa. 4 bulan kemudian mereka email balik ngabarin kalau LMIA-nya diterima. Nah setelah itu aku baru apply visa kerja. Itu nunggu kurang lebih 2 bulan lah ya baru diterima. Dan itu aku mesti dari sini, dari kantornya itu mesti ngeharusin aku buat datang ke Kanada maksimal 2 minggu setelah visa kerja aku diterima gitu. Anjir. Jadi mesti siap kapan aja gitu pas nungguin visa kerja. Terus ya udah setelah visa kerja diterima, aku beli tiket, cari kontrakan, segala macam dalam waktu 2 minggu tuh. Terus baru kemari, kayak gitu deh. Tapi emang nggak ada kayak ini ya Dre? Kan biasanya tuh kalau misalkan kita ngelamar kayak gitu, ada ini kan, ada apa deskripsi gitu, dapat benefit apa dan sebagainya. Biasanya itu ada yang jalur kayak benefit yang oke gitu. Kamu 3 bulan pertama, sebulan sampai 3 bulan pertama mungkin apa namanya dibayar sama kantor untuk ini dipermudah gitu. Kontrak. Kayak akomodasinya gitu. Gitu. Terus kayak oke, nanti lu dari apa namanya bandara dijemput sama ini gitu-gitu. Waduh. Soalnya kalau terakhir dengar dari temen yang ada di Jepang gitu, itu ada juga gitu. Tapi memang dia untuk prosesnya gitu, itu emang solo factor kayak antum. Apa namanya, setelah dengar kabar dari dia, oh ada ini ternyata ya gitu. Nah makanya ini aku ini itu di Icon ada GetQ kayak gitu nggak ya gitu. Kalau aku sih kebetulan nggak ada ya. Jadi semua serba modal sendiri tuh. Waduh. Jadi aku dari
emang udah kan aku rencana mau keluar udah lumayan lama. Aku juga sempat nanya-nanya tuh ke teman-teman yang udah pernah keluar, kayak mesti nyiapin modal berapa sih kurang lebih gitu-gitu. Ya udah aku siapin tuh modal mungkin 2-3 tahun lah pas masih kerja di Indo. Wait. Tabung. Wait, sorry motong. 2-3 tahun gitu. Kebayang lah ya berapa. Tapi untuk nyari-nyari kontrakan, nyari-nyari tadi itu tuh by online dulu berarti ya? Aku sih ya by online. Kalau di sini kan kebetulan nggak banyak juga sih. Lumayan lah ada komunitas orang Indonesia juga gitu. Jadi aku nyari-nyari di grup Facebook orang Indo. Kadang mereka ada yang ngiklanin tuh. Ini gua ada buka sewa nih kamar di basement atau kamar di mana gitu-gitu. Oh. Kayak gitu gampangnya nyari komunitas orang Indo dulu lah. Anjir, berarti Audrey beneran solo factor, bro, ke sana, bro. Terus ini juga kan pertama kali tinggal sendiri banget nih keluar Indo lah ya, keluar pulau. Lebih ke nekat Ujung ya, banget anjir. lagi. Iya, tapi emang mesti dinekatin sih. Nekat pakai mikir-mikir juga lah ya, nggak full nekat. Ya kan. Tetap ada persiapan. Nah, tadi kan udah di-spill dikit ya kan. 2-3 tahun tuh nabung. Itu persiapan namanya. Kalau tidak, ya kan. Tapi tadi soal MLI apa tadi? LMI apa tuh? MLM. Oke. LM, LMA. LMI itu LMIA. yang bikin itu si Icon itu ya berarti yang nyiapin. Itu istilahnya dari pihak perusahaan lah, mereka Oh. gampangnya ya kayak mereka minta izin ke negara ke imigrasi buat nge-hire orang luar gitu. Oh. Iya. Itu nunggu aja itu bisa 4 bulanan. Terus ngurusin visa bisa 2-3 bulanan ya, Dre. Tapi itu juga nggak ada yang bisa tahu pasti. Kayak si Mas Rama kayaknya lebih lama deh. Iya. Dia mungkin setahun Iya. total nunggunya. Tapi berarti intinya yang diambil itu bisa sampai setengah tahun bahkan setahun ya untuk nunggu seperti itu. Iya, kurang lebih lah ya. Lu ngap, berarti Total, ya. berarti lu kalau mau keluar ngap setahun nganggur ngap. Ngurus ya buat Langsung nganggur. Langsung nganggur no, parah lu. Dimarahin lu. Iya gitu. Berarti menarik ya. Maksudnya kesana solo factor aja. Yang penting dari sananya udah ada kepastian ya. Maksudnya diterima gitu. Udah dapat offering letternya. Udah enak ya berarti ya. Jadi tinggal Ya pasti sih. tinggal ngurus-ngurusnya aja solo factor sendiri gitu. Berarti berapa yang bisa lewat kalau bukan lewat Icon ya? Sorry. Bukan lewat Icon ya, maksudnya ada beberapa yang kalau mau ke luar negeri itu ada banyak caranya gitu. Ada yang solo factor kayak Audrey gitu. Terus ada yang nama gitu kan. Itu macam gitu. Tergantung dari kesiapan dirimu aja gitu kan. Mau yang mana gitu. Tapi aku nggak tahu sih ya, selain solo fighter emang ada jalur apa lagi? Emang mesti sendiri kan gitu. Iya. Emang mesti sendiri sih gitu. Terus nyampe di Icon tuh, Dre. Cetuk ya kan. Gimana tuh? Kaget nggak tuh gitu? Dengan suasana di sana kah? Dengan vibe di sana kah? Dengan teman-teman yang di sana kah? Ya, kalau yang aku bayangin sih gitu. Anjir, di sana berarti jago-jago banget ya? Ya, jadi gini Mas, aku tuh dari awal kontraknya aku dikontrak WFH. Jadi belum pernah ngantor sama sekali. Selama setahun ini. Itu paling ketemu orang-orang, tatap muka ya kalau misalnya ada event kantor, kayak mungkin ada pesta Natal kayak tahun kemarin itu. Ya itu baru ketemu tuh sama teman-teman. Kalau enggak ya udah aku remote aja di sini.
kerjanya. Cuman kalau aku lihat ya mereka lebih apa ya? Aku kagumnya mereka ini sih, terutama komunikasinya. Atau mungkin aku juga minder karena di sini kan bahasa Inggris nih. Hmm. Kayak kayak beda level gitulah Ya. cara komunikasinya. Terus profesionalitasnya juga mereka ya udah nggak apa ya istilahnya nggak urusin kamu ntar kehidupan pribadi masing-masing gimana gitu, kayak ya udah kerja profesional aja kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti kalau udah yang ke profesional, mau speed mau ini, Dre, spill dikit Dre, ya kan? Aduh apa nih? Di sana, Udah. di sana ada yang ini nggak Dre? Apa nggak hit deadline nggak Dre? Nggak hit deadline, kayak apa tuh maksudnya? Maksudnya kerjaannya tuh nggak hit untuk deadline. Hit deadline Sejauh itu, kayak misalkan mau tanggal 19 gitu, ada yang nggak ngehit nih gitu, kerjaannya gitu, aman nggak tuh? Kalau di sana gimana tuh? kayaknya kalau sejauh yang aku alamin sih nggak ada ya. Soalnya kalau misalnya ada yang keteteran ya mau nggak mau ngambil iya ada yang bantuin. Ya pasti ada yang dari tim sebelah dipanggil buat bantuin, atau kalau ada yang udah kelar duluan ngebantuin kayak gitu. Ya atau nggak dianya sendiri yang OT lah, kayak kerja overtime gitu. Mau nggak mau sih, soalnya kan di sini kan kerja sama klien. Itu Ini nih. Aku juga mau nanya nih. apa ya, Pe? Tadi overtime nih. Yoi. Di sana dibayar nggak? Ini pertanyaan Ada penting sih. nih soalnya. Ada ya berarti. Harus peraturannya dari pemerintah sih dibayar. Oh iya, kalau itu iya Dre. Gitu. Kalau peraturan pemerintah iya Dre, paham. Cuman diikutin gak sama Kalau perusahaan? dibayar enggak itu kayak tergantung pribadi masing-masing ya. Hoki enggaknya, Oke. ngotot enggaknya gitu. Wes sejauh yang aku tahu ya. Oh, oke. Berarti emang di sana itu apa namanya ada saling bantu juga ya gitu. Dalam arti kalau misalkan Iya mesti. ini turun deh lu ke sini bantuin gitu. Dan itu kalau yang ngebantuin itu ada apa nih Dre? Maksudnya kompensasinya apa nih? Ada poin plusnya kah atau ada apakah penilaian atau apa? Kok mukanya jelek nih? Ntar dulu. Nyam senyum aja kan. Ada yang Senyum nangis. senyum nangis. Kontras banget tuh ekspresi berubah. Kalau pengalaman aku sih kompensasinya lebih mungkin ya ke reputasi lah ya. Sejauh ini kayak pasti kalau ada apa-apa pasti orang ini yang diingat lah gitu istilahnya, sama supervisor, sama leadnya gitu. Namanya semakin harum ya. Bisa dibilang gitu. Harum apa bau anjir. Oke. Tapi ini deh. Biasanya tuh kalau nggak tahu ya nih, nggak semua di Indo juga. Disclaimer dulu nih ya kan, takut bahaya nih. Nggak semua di Indo juga. Biasanya kan kalau misalkan, lu bantuin ini dong itu minim banget 1 hari sebelum deadline tuh. Ya kan, atau pas tuh biasanya gitu. Itu di sana gimana? Sama sih di sini juga. Oh ya. Mau kurang lebih berarti. Mungkin kalau aku asumsi ya mungkin si leadnya mau lihat dulu nih anak bisa nggak, mau di-push dulu gitu kan. Soalnya kan minta bantuan orang lain juga mungkin nggak enak ya. Jadi di sana emang tanggung jawab tuh diinin banget ya, Dre. Iya dong. Ya, iya. Emang kalau di sana gimana, Mas? Waduh, dilempar balik. Tanya balik ya kan. Aduh, jawabnya gimana ya? Tapi ngomongin deadline nih, menarik nih ngomongin deadline. Di sana deadline berapa lama, Dre? Dari kerjain blocking lah ya, mungkin layout sampai anim deh. Tergantung project ya. Mungkin bisa dibilang 1,5 bulan kalau project yang aku kerjain ya. Se-episode. Dari layout. Dari layout sampai kelar anim gitu. Cukup lama ya.
lama ya. Kayaknya itu episode mungkin 11 menit kalau nggak salah. 11 menit 1,5 bulan. Perlu Heeh. istirahat. Lama ya. Lama ya. Oh Kalau di beda sana sama gimana? Kayaknya udah jadi satu season ya kalau di sana. Waduh. Nah, termasuknya kan berarti si Icon ini kan vendor ya. Kalau hitungannya dia ngerjain project dari orang. Klien hitungannya kan. Berarti kan klien itu kan masuknya kalau yang student itu vendor kan hitungannya. Nah, cuman bedanya mungkin Icon ini tangan pertama nih. Iya, bener. Iya, kalau di sini tangan ketiga. Tangan kelima. Banyak bener tangan ya. Banyak banget tangannya. Makanya deadline kok 3 hari, 5 hari. Dari layout lagi kan. Aduh. Ya, ini kalau misalkan ngomongin balik lagi ke Icon nih. Untuk komposisi tim gimana, Dre, di sana, Dre? Sebenarnya kurang lebih sama sih ya, kayak pas di One. Kayak ada ya pasti ada lead. Kalau di sini lead istilahnya director gitu. Mungkin gini deh, kayak ada lead, ada second lead kan dulu di One. Terus ada senior, middle, ada junior. Kurang lebih sama sih sistemnya. Terus secara komposisinya itu misal 7 orang, itu udah termasuk lead atau sama 8 orang sama lead, misal kayak gitu. Iya, semuanya udah termasuk. Cuman jumlahnya berapa orang tergantung project masing-masing juga ya. Oh. Kayak mungkin ada yang gede, ada yang nggak gimana gede gitu timnya. Tergantung projectnya itu, berarti tergantung project, tergantung menitannya juga ya. Tergantung menit, tergantung budgetnya mungkin. Tapi di apa? Junior middle di sana tuh dia kuotanya beda nggak sih, Dre? Mungkin bisa beda, bisa sama, cuman pasti leadnya lihat-lihat juga, misalnya dia lebih banyak, si junior lebih banyak kuotanya ya, tapi shotnya yang shot bonus gitu, Established. yang gampang-gampang. Iya, sama sih lah, sama sih ya kayak di Indo juga. Ntar dulu. Kayak sistemnya. Ntar dulu nih, yang di Indo yang mana nih? Yang aku tahu kan, aku tahu cuma One doang. Oke, kalau itu aman kalau itu, oke. Kan apa namanya? Berarti kuota itu tergantung juga sama ini, pasti ngeliat juga lah ya orang-orangnya apa namanya, junior tuh seberapa, terus dikasih kuota sekian, kira-kira kelar apa enggak gitu ya. Iya, mesti gitulah. Kan buat kepentingan timnya juga. Di sana itu untuk culture shocknya gimana, Dre? Yang menurutmu kayak apa nih gitu. Anjir. Culture shock pasti ada ya. Kan belahan dunia lain nih. Terus bukan belahan dunia lain doang, kayak di sini kan budayanya budaya barat ya. Mungkin kalau kita dari Indo ke Malaysia nggak gimana kaget mungkin, atau ke Jepang mungkin kaget dikit gitu. Kalau di sini menurutku kayak ya bisa dibilang 180 derajat gitu. Kayak yang aku bilang, orang-orang sini nggak gimana peduli lah, kayak urusan kalian, kayak lu mau ngapain, mau gimana, mereka nggak ikut campur. Tapi ya itu di sisi lain ya, mereka juga nggak ikut campur. Misalnya kita apa ya, mungkin kalau di Indonesia masih nanya gimana kabarnya lu, terus silaturahmi atau gimana. Di sini ya mungkin kurang kayak gitu ya. Atau guanya yang sos, gue juga nggak tahu. Kalau di sana kan how are you lah paling. Terus di sini juga kan Kanada kan salah satu negara yang imigrasinya banyak ya. Ya, banyak. Ya. Jadi ya nggak ketemu satu jenis orang doang. Ada orang dari negara mana, dari India, dari Jepang, Korea, dari Eropa juga banyak, dari Amerika Latin juga ada gitu. Tapi ngomongin orang-orang sana nih, Dre. Secara lu kan ketemu sama beberapa animator negara lain gitu. Kalau dari workflow nih,
Itu sama aja nggak sih sama kayak kita gitu loh, orang Indonesia yang ya blocking plus, atau lu pernah ngelihat ada animator dari India misalnya, lu lihat anjir aneh banget workflow-nya tapi cepet gitu. Apa sama aja? Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi ya, aku pas dari Indonesia kan dari One, jujur dulu hampir nggak pernah nyentuh graph editor nih. Aku nggak tahu sih animator lain kayak gimana. Kalau aku dulu pas di One ya nganimate lihat kamera aja gitu, lihat viewport kayak apa. Nah, pas di sini kebetulan ketemu ada animator lain yang bener-bener nganimate dari graph editor doang gitu. Terus mereka juga ada yang bisa bikin tools Maya sendiri. Animator? Heeh. Serius? Serius. Waduh. Jadi kayak menarik lah, bisa ketemu orang-orang yang kayaknya belum pernah ngelihat nih di Indonesia ada yang kayak gini gitu. Cara pikirnya beda lah, cara kerjanya beda. Terus aku juga kayak mau nyoba belajar kan, nyobain nih kayak pakai graph editor gimana, kayak gitu. Sesimpel itu. Wait, berarti back ke ini ya, back ke One dikit ya. Berarti selama di One ini dirimu nggak pernah pakai graphic editor? Ya bisa dibilang nggak pernah man. Anjir, mainnya Sense doang tuh. Iya. Fuck. Makanya ini kan pengalaman pribadi ya. Iya, Keren, bro. Iya kan itu. Unik anjir. Oke, antum yang di sini ya kan, teman-teman yang nonton belum tahu karyanya, entar share ya kan. Kita nanti minta linknya ya, Trey. Nggak sepil. Spill sedikit ya. Berarti secara ini gimana, Dre? Kalau misal nih, kan namanya shot ada continuity ya. Diskusi sama temen yang lainnya tuh gimana, Dre? Apakah ya udah dikasih shotnya, ya udah lu kerjain deh gitu. Terserah diskusinya mau kayak gimana atau gimana tuh? Ya itu kesadaran pribadi ya. Kita mesti aktif juga, kayak lihat shot yang sebelahnya gimana. Ya kayak animator pada normalnya lah, komunikasi juga. Ini gue bikinnya kayak gini ya. Terus share di grup gitu. Atau share library-nya gimana buat posisi-posisi asetnya. Kayak gitu-gitu sih. Nggak yang individualis juga. Iya. Lupa sama sekitar, nggak juga. Oke. Berarti nggak saling nunggu gitu ya. Siapa yang ngerjain, ya udah nanti ngikutin itu gitu ya. Iya kan kita udah ada alokasinya ngerjain shot mana-mana aja. Ya sembari lihat-lihat juga kayak yang bisa kita kerjain duluan mana, yang bisa kita kerjain sendiri duluan yang mana, yang butuh nungguin animator yang lain yang mana, gitu-gitu. Iya, berarti kayak harus ada komunikasi juga. Kalau misalkan ini gue mau ngerjain yang ini duluan ya gitu. Lu udah kerjain belum nih? Kayak gitu ya. Nah kalau di sini dulu pas aku baru mulai kerja di sini, kayak ada rasa minder-minder gitulah ya. Kan baru dari Indonesia nih, dari Celenduk. Oke, Celenduk banget kan. Kayak ngechat bahasa Inggris. Aduh ini salah nggak ya? Bener nggak ya ngomong kayak gini? Ini nyinggung nggak ya? Kayak gitu-gitu. Kayak ada rasa-rasa takut gitu juga sih. Pas awal-awal. Tapi kesini bodo amat lah anjir. Amat yang penting nanya dah. Iya. Pasti ada masa-masa adaptasi gitu. Nah, di sana itu kan banyak ini, Dre, banyak banyak ketemu sama yang udah beda negara ya, itu otomatis kan secara logat, secara ini kan berbeda tuh. Ada yang paling menarik nggak, Dre, menurut Audrey deh? Yang paling menarik ya, paling yang aku kaget, mungkin dulu bayangannya pas ke Kanada ya ketemu, mohon maaf nih ya, bule-bule gitulah ya. Pastilah ya, bayangannya. Cuman ternyata nggak juga, cuy. Oh iya. Di sini tuh, di sini banyak
ada yang dari India, Hmm. ada yang dari mungkin yang banyak juga dari Amerika Latin yang aku perhatiin ya. Hmm. Soalnya mereka kan ngomong bahasa Spanyol tuh. Kayak di mana-mana kedengeran ngomong bahasa Spanyol gitu. Terus ada juga daerah, kan aku di Vancouver nih. Hmm. Ya. Terus ada daerah juga di mana itu mayoritas orang-orang dari Hong Kong. Jadi terus ada juga yang di mungkin agak ke timur dikit itu banyak orang Indo Hmm. di situ. Berarti kayak gitu di Indo apa orang Indo juga ada dong? Ada. Sering ikutan, Dre? Oh. Aku lumayan sering, aku ikutnya ini sih kayak komunitas gerejanya ya. Cuman mereka kayak Beda. jauh banget ininya lokasinya, jadi nggak gimana sering sih, paling kayak 2 bulan sekali. Tapi ngomongin daerah tempat lu, Dre, itu lu kalau misalnya mau jalan-jalan gitu-gitu, mobilenya pakai apa, Dre? Transportasi umum kah? Di sini transportasinya bagus banget sih menurut aku ya, kalau dibandingin sama Indonesia, terutama Ciledug gitu ya. Pas Oh, harus spesifik gitu ya. Ciledug Pride dong. Ih, Right. Pokoknya kalian mau kemana aja pasti ada rute bis atau kereta yang bisa nganterin kalian ke sana gitulah istilahnya. Tinggal lihat di Google Maps, naik nomor berapa kayak gitu. Kalau di Jakarta mungkin nggak ada ya, mesti ngojek, Ojol. ojol. atau nggak tahu, busway juga kayaknya nggak sebanyak itu. Ya. Mesti Hmm. kalau di sini kalian jalan berapa menit aja pasti ada istilahnya terminal bus gitu. Bukan terminal sih, kayak bus stop gitulah. Atau ada stasiun mana. Oke, lebih tertata untuk transportasinya ya, berarti ya. Pokoknya gampang banget transportnya di sini. Macet nggak, Dream? Macet juga. Macet sih ada ya. Oh, ada. Tapi di pusat kota gitu, di downtown terutama. Kalau di daerah aku tinggal sih nggak sepi, nggak gimana macet. Oh. Tapi bedanya di sini nggak ada motor yang nyelip tuh. Oh, yang kalau ibu-ibu riting kanan belok kiri nggak ada? Wait a minute. Who are you? Nggak ada sih, Mas. Ibu-ibu nggak pakai helm nggak ada itu kayaknya tuh ya. Kadang kangen juga sih lihat yang kayak gitu-gitu kan ya. Damn. Nontonnya di YouTube. Nonton aja. Iya, Mau ngeliat bener. doang di YouTube ada banyak. Ya wah, ini seru banget ya, berarti ya di Kanada. Apa namanya? Lumayan. Banyak yang baru-baru tuh, kayak tadi misalkan kayak apa, ternyata animator juga di sana itu nggak cuma nganimet nih gitu, ada yang bisa buat sendiri skripnya ya, berarti hitungannya skrip kan ya. Bisa dibilang gitulah ya. Wih, itu menarik loh, maksudnya ada hal baru yang bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Kata-kata gue so bijak Iya, banget iya. ya, tua anjir. Oh. Iya gitu. Kalau di sana ada itu nggak sih, Dre? Kayak pelatihan ya, apa ya? Kayak Kursus. bukan Latihan. apa sih? Seminar gitu dari ikonnya ngadain kayak Oh, workshop gitu loh. workshop ada sih. Kayaknya Sharing-sharing. baru-baru. Heeh. Ada. Terutama kan karena kita rata-rata WFH ya. Orang-orangnya, soalnya kantornya juga nggak muat nih buat nampung karyawannya. Jadi ya mau nggak mau ada kayak workshop mungkin 2 minggu sekali buat animator kayak gitu-gitu. Nggak dilepas gitu aja. 2 minggu sekali tuh. Itu ngedatengin siapa, Dre? Oh enggak ngedatengin siapa ya, paling sharing-sharing dari sesama animator gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya gitu ini ya apa? Kalau 2 minggu sekali gitu kayak sharing, punya teknikal apa lu? Ini apa lu? Tanya-tanya gitu. Ada topiknya sendiri. Terus ngomong-ngomong workshop nih, di sini juga
menariknya kan Vancouver salah satu kota ini ya, kayak pusatnya animasi gitulah ya bisa dibilang. Jadi em, ada workshop yang dari misalnya dari veteran Pixar nih, dia ngadain workshop di downtown gitu, di pusat kota, kayak setahun sekali. Atau ntar ada workshop dari mana, ntar ada festival film di mana gitu, kayak semuanya tuh kayak deket, kayak aksesibel gitulah di sini. Oh, enak ya. Kayak gitu. Berarti Mm-mm. pakai angkutan umum aja itu bisa jalan ke sana gas gitu ya. Bisa. Iya. Tapi kalau Audrey kan WFH ya, Dre ya? Mm-mm. Itu workstation-nya untuk komputernya gitu lah. Itu dari sana di provide. Dari Icon. Kebetulan enggak, Mas. Jadi Oh, mesti modal sendiri juga. Heeh. Oh. Kalau work from home ya. Kalau kerja di kantor ya komputer Ya. kantor. Oh, berarti lu beli di sana, Dre, atau gimana nih, anjir? Ini aku komputer beli di laptop sih ya. Laptop beli di Indonesia sih. Oh, Oh, di bawah. bawa ya berarti ya. Heeh. Heeh. Kalau itunya, Dre, license Maya-nya, kalau pakai license, gimana tuh? Nggak pakai license ya. Di sini kan aku ngeremote. Jadi ya Dari sana ya? ngeremote. Komputer kantornya. Oh, I see. Berarti Oh. apa namanya license itu untuk yang ada di kantor aja kali ya? Iya dong. Oh. Aku nggak ada Maya sih ada ya. Nggak mungkin. Tapi ya yang buat kerja ya Beda. nggak perlu nyiapin apa-apa gitu Oh, buat softwarenya. Yang penting yang license itu yang ada di kantor aja gitu. Oh, gitu ya, gitu. Kirain gua tuh harus apa namanya tiap orangnya itu ada license gitu. Karena takutnya nanti ke tracker sama si ininya kan. Siapa tuh? Audi. Iya. Iya, kirain seketat itu loh kalau di luar sana. Ternyata ya nggak juga ya gitu. Ya soalnya kan kita ngeremote komputer kantor udah ada softwarenya sendiri gitu. Oh. Urusan mereka ngebajak atau apa ya urusan mereka. Oh, iya benar-benar. Iya. Oh, gua kira Bener. WFH tuh bener-bener lu ngerjain dari rumah dari laptop lu. Enggak ya, ternyata ngeremote dari kantor. Enggak. Sekedar remote. Iya. lah ya. Lah berarti kalau kayak gitu di sana lu ada komputer sendiri ya? Atau satu komputer misalkan satu komputer dipakai sama Audrey sama Karis misalkan? Ini Waduh itu aku nggak tahu sih jujur. iya soal Tips Ivan anjir. udah kayak satu anjir. Iya makanya anjir. Lu pagi gua malam gitu. Iya soalnya gini apa namanya tadi kan Audrey bilang apa namanya kantornya di sana nggak cukup juga nih banyak orang. Nah berarti kan jumlah komputer itu sama dengan jumlah orang dong harusnya. Iya itu juga aku jujur kurang tahu kayak gimana ya sistemnya. Iya. Aku juga bertanya-tanya. Iya makanya Apa mereka ada sistem sendiri buat ngebagi-bagi? Aku juga kurang paham. iya bisa jadi ya. Mm. Oh, I see. IT-nya canggih berarti, Bro. Aku penasaran juga sama kalau ada revisi dari lead gitu, Dre. Itu by apa, Dre? Nulis kah atau nelpon satu-satu? Itu gimana? Kalau di sini aku rata-rata lewat tulis sih, lewat notes gitu. Cuman kalau kita misalnya mau tanya apa, kita mau video call bareng juga bisa juga, fleksibel lah. Kayak aku juga kurang tahu ya di sana kayak gimana. Cuman kayak sepengetahuan aku sistemnya kurang lebih sama kayak di Indo ya. Kasih tahu. Indo yang mana nih? Tahu, Riz. Itu gimana, Riz? Sama. Di sini juga Sama. ngerti juga. Tapi Bukan gua yang ngomong tapi dibelokin ya kan. Tapi ada ini nggak, Dre? Kejadian lucu gitu. Ya entah di anime Waduh. atau entah di kehidupan lagi nongkrong gitu. kejadian lucu. Ya, kejadian yang Kayak apa ya? Salah ngerjain shot Tiba-tiba- mungkin. Salah ya, ngerjain shot. ya.
Atau di luar animate gitu ada kayak atau atau yang jokesnya beda gitu. Atau yang bisa terjadi nih lagi kerja kayak gitu kan, nge-rename salah nih namanya nih, si anjir shotnya 53 ternyata 52 gitu. Gitu. Bebas. Kayak gitu. Kok yang kayak Belum gitu ada. sih belum ada ya jauh ini. Soalnya mereka udah sistem sendiri gitu buat ngalokasiin shotnya. Nama shotnya kita nggak nge-rename sendiri. Oh, udah otomatis tuh. Otomatis ada toolsnya ada gitu ya. Kalau di sana, Dre, kalau mungkin di One kan ada director ya. Di atasnya list ada director. Di sana mungkin kalau ada nih, ada nggak yang rese gitu? Yang rese ya. Aku syukurnya sih di project aku masih oke lah ya. Aman. Sebenarnya rese nggak rese juga tergantung masing-masing juga sih. Kayak sejauh apa lu tahan gitu kan. Ya, betul. Kalau aku sih sejauh ini masih ya udahlah notes gitu. Dikerjain. Cuman ya sejauh ini masih masuk akal juga. Cuman kalau denger project lain ya yang komplain juga ada gitu. Biasalah. Ada omongan dari tetangga mungkin ya. Kurang lebih kayak gitu. Berarti tergantung sejauh mana endurance-nya. Ini mungkin Audrey udah tahan banting ya kan, udah gampang semua notes. Banting bro, ya kan. Minggu Iya. ke Kanada ya kan, solo. Oh my kurangin God. antum. Nabung 2-3 tahun ya kan. Kalau Mas Denny mungkin 2-3 bulan dapet kali ya Mas. Amin. Amin. Dengar-dengar Mas Denny mau nyusul juga katanya. Oh iya, waduh. Amin. Hari apa Mas? Tanggal berapa? Kalau nggak Sabtu Minggu ya. Boleh lah Dre, kapan-kapan ya kan, share di Anime Amsyong Dre ya kan. Kalau misalkan apa namanya tutorial gitu-gitu Dre. Oh boleh. Ya itu. Kayak ini. Boleh. Kayak dulu ya kan. Antum kan pernah ngajarin hamba lip sync. Oh iya. Masih ingetnya aja lip sync. Masih lah. Anjay. Karena antum hamba improve anjir. Kalau enggak puta. Iya, gitu sih itu. Wah, ini seru banget ini ya kan, ngobrol-ngobrol sama Audrey ya kan, Mbak Audrey Sharif ya yang ada di apa? Kanada sekarang. Gokil kan? Oke. Gimana Riz? Ada yang mau tanyakan lagi kah? Aku penasaran sih. Aku penasaran sama yang bikin ya, bukan ya, mungkin buat teman-teman ya, buat tips teman-teman yang misal mau apply juga gitu ke luar negeri. Gue mau nanya lebih ke showreel-nya. Showreel-nya tuh gimana, Dre? Apa yang harus dipersiapkan? Itu ya pertama tergantung studionya mau studio apa nih. Kalau dulu pas aku lihat Icon kan, Icon emang produksi series lah ya, series TV kayak gitu-gitu. Oh berarti bisa pakai kerjaan yang udah pernah di One. Terus aku juga nyiapin shot project pribadi gitu. Oh. Ya yang project pribadi yang bisa kita push gitulah ya. Yang nggak ada batasan waktunya. Itu jadi project yang bisa kita push sama project yang nunjukin kualitas yang bisa kita achieve segini nih di produksi studio gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya mau apply studio game ya realnya ya real buat gameplay gitu. Jadi tergantung kalian mau apply-nya ke studio yang mana. Kayak gitu. Oh, jadi emang harus ada, mungkin dipersiapkan juga kali ya. Kalau misalnya emang mau apply di studio game ya mungkin kita harus nyiapinnya yang reelsnya yang gameplay gitu ya. Iya dong. Kayak gitu. Nggak bisa asal ini berarti ya guys ya. Naro gitu ya. Nggak bisa asal naro ya Dre. Maksudnya mau ke game nih tapi naro aja yang buat series kayak gitu.
Kayaknya Ya, ya paling ya kesempatannya kecil kalau dibanding sama orang-orang yang Ya. punya real game ya. Kenapa itu studio mesti milih realnya lu gitu? oh Yang nggak ada real gamenya, ya nggak sih? ya wah, apa namanya? Sebisa mungkin ini juga tips yang aku kumpulin sih dari beberapa sumber ya. Eh, kayak keep it short gitu, kayak nggak usah panjang-panjang. Aku dulu reel yang aku buat apply ke sini nggak nyampe semenit. Mm-mm. Kayaknya cuman 40 sekian detik gitu lah ya. Cuman jangan kependekan juga. Pokoknya secukupnya yang buat tunjukin skill kita. Misalnya aku siapin 2 shot buat acting, 3 shot body mechanic misalnya. Terus kebetulan kan ada Shark Dog tuh. Oh berarti ada quadrupednya, Mm-mm. kayak gitu-gitu. Ada actionnya, ada lip syncnya, kayak yang nunjukin skill kita di masing-masing kriteria gitu. Hmm. Jangan ngulang-ngulang. Oh misalnya body mechanic doang. Ya misalnya kalian mau apply-nya ke studio game mungkin bisa ya. Kalau misalnya body mechanic doang. Cuman kalau misalnya ke studio series ya yang ada actingnya, ada body mechanicnya, kayak gitu. I see. Berarti emang Nah itu guys. berarti emang ini guys, apa namanya? Gimana caranya biar padat tapi berisi gitu. Jadi Iya. jadi macam-macam tuh kalau bisa emang pernah ngalamin yang quadruped gitu. Hajar gimana skillnya gitu, actionnya tuh kayak gimana gitu, parkur kayak gitu ya kan lagi baru-baru parkur yoi Hmm. gitu. Oke. Iya, Ini aku iya. last sih nih, kalau last dari aku nih ya kan, tips and trick nih Dre buat yang baru-baru nih, buat teman-teman yang baru masuk animasi, yang magang, yang junior, untuk masuk ke industri animasi itu apa sih yang perlu disiapin Dre? Yang perlu disiapin ya. Pertama mungkin mentalnya, ya nggak sih? Aduh. Deep. Sangat deep. Ini junior-junior yang keluar di tahun-tahun ini kayak menurut aku mungkin salah satu periode yang paling menantang ya. Karena situasi industri Iya. kita kayak gini nih. Iya. Mungkin bersaing sama orang-orang yang udah punya pengalaman lebih, bakal lebih susah. Ya kalian mesti tahan mental nih. Kalian sepengen apa mau bertahan di animasi gitu kan ya. Kayak siap nggak buat berjuang di masa-masa sulit ini gitu. Mesti kalau misalnya dapat notes dari atasan atau dari klien atau dari mana, jangan take it personal gitu. Kayak ya udah itu notes kalian address, itu bagian dari kerjaan kalian, ya udah kerjain aja. Kayak notes ya udah kerjain kayak gitu sih. Berarti kalau gua resumein ya, pertama mental ya kan, kedua jangan baper. Ya gitulah ya. Gitulah ya. Iya, gokil gitu sih. Dan Karis gimana Riz? Oh kalau teman-teman ada yang udah nonton video ini dan mau tanya-tanya, boleh komen di YouTube kita atau join di server Anim Amsyong. Di situ ada Audrey, bisa tanya langsung. Wih. Boleh ya Dre ya, kalau ada teman-teman yang mau nanya, Boleh. ini chat Audrey aja gitu. Ingat waktunya kebalik guys, ya kan? Iya. Jangan tanya ini apa namanya pagi-pagi, dia tidur. Tolong. Kayak Batman dong ya, kebalik tuh Batman. Ini udah Iya, ujung iya. acara nih, gila. Dari Audrey gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Mau ditanya lagi gitu? Apa ya? Sebenarnya itu aja sih dari aku ya. Kalau kalian misalnya dari penonton atau dari Mas Denny, dari Mas Karis ada yang mau keluar negeri gitu, atau misalnya ada mimpi nih mau nyobain, silahkan dicoba gitu. Jangan ditunda-tunda. Aduh ini ntar dulu deh, tahun depan deh, ini masih ada keperluan ini nih. Aduh ntar deh tahun depan nih ada. Kan biasa gitu tuh yang menghambat tuh. Ya
pasti nggak jadi keluar kalau kayak gitu. Mesti dicoba dan mesti dicari jalannya gitulah ya. Oke, nice banget lah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Dre ya atas waktunya gitu. Sama-sama. Kata ya kan sudah mengganggu waktunya. Itu waktu jam tidur Anda. Udah malam di sana, udah malam ya kan, takutnya ganggu tidur. Iya. Bukan takutnya ganggu tidur. Enggak lah. Udah tidur harusnya. Gitu aja ya Dre ya. Terima kasih banyak Audrey sudah mau join di podcastnya kita nih Mamsyong ya kan. Sehat selalu di sana ya kan. Semoga Makasih. ya kan. Jago, amin. Tunda Amin. ya kan. Mas-mas juga biar sehat. Amin. Amin. Siap. Terima kasih banyak. Ditunggu karya-karyanya nanti ya kan. The next project dan Iya. tunggu kedatangannya lagi di podcast kita. Iya. Amin. Boleh. boleh. Ya udah deh gitu aja ya Ya Dre. udah. Terima kasih banyak. Thank you Dre. Terima kasih. Iya. Thank you, Dre. Sehat-sehat.